gitu kan. Lagi banyak kiriman-kiriman gitu. Alhamdulillah. Dapat GoFood kan? Dapat, GoFood. dapat. Ingat kodenya GoFoodin aja. Iya. Oke, dan kayaknya kita bakal langsung masuk ke match E-Wrangle kita. Ini dia E-Wrangle. Let's go 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 Windy. Yes, dan pesawat udah mulai mengudara di atas langit cerahnya E-Wrangle dari arah potongan pesawat itu melalui Lipovka menuju ke arah Stovnovka Military Base. Nah, sekarang gue mau tanya nih, circle-nya bakal kemana Win kira-kira? Circle-nya ya ke arah bagian Pochinki. Ke Pochinki? Hmm. Windy Pochinki. Jelly? Gue kayak Gorgopol deh. Oke, lebih atas lagi ya. Ya, soalnya metanya itu circle membelakangi garis pesawat. Itu metanya biasanya ya. Tapi coba Biasanya. kita lihat ya, karena yang namanya prediksi itu nggak 100%. Bahkan dengan garis pesawat seperti ini harusnya akan menyulitkan untuk tim yang mempunyai drop zone di bagian Severny, Georgiopol, bahkan Gatka juga. Tapi nggak usah khawatir untuk tim yang memang punya dua plan ya, ada plan A, plan B. Pastinya mereka bisa mencapai drop zone sesuai dengan keinginan mereka. Ya, yes, betul. Tapi untuk pertanyaannya Cijel tadi tuh nggak kayak Kapasta. Apa tuh? Kapasta tuh nggak cuma nanya circle-nya kemana, tapi 3 circle berturut-turut tuh di mana? Lebih sulit lagi menjawabnya. Pasta ini emang hobinya itu mempersulit ya, hobinya itu mempersulit. Untung aja nggak sampai yang aneh-aneh gitu pertanyaannya. Tapi karena mungkin Windy baru nggak terlalu sering ya nge-cast sama Pasta, jadi masih agak sedikit kaget gitu kan. Iya, masih panik. Panik kan, betul. Dan circle-nya masuk, Gergopo masuk, Pochinki juga masuk Cijel. Oke, berarti masih mirip-mirip dengan meta-meta sebelumnya. Garis pesawatnya di mana, circle-nya membelakangi. Jadi nggak pernah circle-nya itu masuk ke tengah-tengah garis pesawat. Ya, yes, betul banget. Tapi nampaknya udah mulai ada pertemuan tadi, tapi nggak akan terjadi baku tembak karena Anthem juga jaraknya ternyata cukup jauh untuk bisa dijangkau dari player Onyx tadi kalau nggak salah. Ya bener banget, bahkan kalau kita lihat juga dari Bonafide kali ini mengambil area scrappingan, mereka nggak langsung masuk ke Rozok seperti yang kita tahu memang mereka rumahnya di Rozok kan ya. Dan juga untuk Alter Ego pastinya bakal dengan sangat nyaman dan aman mengisi area bagian Sovnovka. Yes, betul banget. Nggak ada kompetitor sama sekali untuk tim Alter Ego, tapi nampaknya Anthem masih bisa bersembunyi, menyembunyikan dirinya, bahkan udah ada UMP yang untuk bisa ngedefense dirinya dari serbuan tim Onyx. Benar, masih bisa kabur. Dan seenggaknya dia udah dapetin senjata satu UMP ya, seenggaknya bisa mengcover dirinya kalau misalkan andai kata ada bahaya yang datang. Sementara di sisi lain ini banyak banget sih tim yang kayaknya nggak sampai ke area drop zone mereka. Bahkan mereka sempat-sempatnya untuk mencari vehicle lebih banyak lagi untuk bisa lebih nyaman rotasinya. Livescape biasanya cenderung akan melakukan scrapping gitu kan ya, di area bagian shelter juga. Dan kali ini Bigetronite Alliance harusnya dengan nyaman masih bisa menempuh drop zone mereka. Ya, yes, betul banget. Masih nyaman dan juga jarak mereka tuh dikit banget, tipis banget untuk bisa masuk ke dalam circle yang pertama. Dan di area Milta seperti biasa ditempatin oleh tim Voin. Dan kali ini Voin, kalau misalkan sebelumnya di Wrangle yang pertama tuh sempat terjadi kayak gesekan dikit doang, tapi nggak sampai fight antara Voin dan juga Bigeton perebutan vehicle tadi ya. Ya benar, karena memang sering banget sih beberapa kali kalau kita lihat rotasi dari Bigetronite Alliance dan Voin tuh secara beriringan untuk dari segi timingnya. Namun biasanya tadi yang udah dibahas sama Pasta juga, Voin kadang-kadang mengambil jalur rotasi cepat demi mendahului jalur rotasi dari Bigetronite Alliance. Ya, yes, betul banget. Dan udah dilihat secara jelas penyebaran yang cukup merata diambil oleh ke-16 tim yang bertanding di game kit yang ketiga. Dari Onyx juga udah mulai touchdown ke area mereka seperti biasanya di area sekitaran Gargopo. Ya, ini kayaknya bakal menjadi match yang agak sedikit lama ya, mengingat juga circle-nya nggak terlalu ekstrim banget. Kalau kayak tadi di match 1 itu agak-agak ekstrim. Bantingannya tiba-tiba ke jembatan. Biasanya tuh kalau bantingan ke jembatan, bantingan ke pulau seberang, itu biasanya akan memaksakan tim untuk langsung tusuk tengah atau rotasi secara cepat. Bahkan kali ini di menit keempat pun Dewa United sama sekali belum meninggalkan Pochinki. Dari Genesis Dogma juga bakal mengambil area pinggiran-pinggiran Ferry Pier, mengingat tidak ada yang menghuni bagian Ferry Pier. Yes, betul banget. Karena tadi tuh inget banget tuh bagian jembatan emang chaos banget. Apalagi juga dari BTR udah set up di area mercusuarnya dan
clash-nya udah bener-bener banyak banget fight terjadi di mana-mana untuk di game yang pertama Erangel. Ya, dan kali ini juga Erangel kedua ya. Udah tersisa 3 game lagi aja untuk di hari ini. Mungkin akan lebih berhati-hati juga untuk tim yang masih membutuhkan poin. Bahkan tadi kita lihat di halaman pertama tadi udah cukup menarik ya. Ketika leaderboardnya sudah terpampang nyata, memang masih cukup tinggi, masih cukup dominan juga untuk poin dari tim RRQ. Tapi Alter Ego udah mulai berbahaya dari segi rotasi dan dari segi gameplaynya, mengingat Alter Ego Limax atau sebelumnya Arrow of Limax pernah menyabet title juara. Yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita berkaca dari game-game sebelumnya tuh di Erangel ternyata ada terjadi beberapa perbedaan dalam segi drop zone juga Cijel. Kayak contohnya di hari kedua kemarin tuh tempat dari Takai yang menempatin very clear, tapi kita akan fokus terlebih dahulu di mana fight terjadi antara Void dan juga Livescape, di mana maybe udah cukup banget low-nya menerima beberapa cicilan damage, tapi untuknya masih bisa proning memberikan beberapa pop out smoke, tapi langsung di push begitu ya compound daripada Livescape, tapi ada backup fire juga dari arah luar di mana Audrey akan coba membangun backupannya dan akan coba mendapatkan satu buah elimination point ke arah tim Void. Yes, bergesekan begitu saja di menit awal dan ternyata tidak berhasil. Proning shoot keduanya secara bersamaan dan membuat Void rata dipulangkan tanpa membawa pulang poin. Wow, ini waktunya cepet banget untuk Livescape fight-nya sama Void. Entah kenapa Void yang membuka peluangnya terlebih dahulu, dia nge-push langsung ke arah Livescape, tapi nggak menyangka ada backup yang akan datang secara bertubi-tubi dari arah tim Livescape. Ya, dan juga dari Void memang rotasinya udah kebaca kan ya, memang dari arah Milta juga. Sementara dari Livescape memang mereka menyebar di area sekitar Quarry kalau nggak salah, dengan garis pesawat yang seperti tadi. Mungkin Livescape tidak akan mengambil scrapping, bukan Quarry, sorry, shelter dan juga Mansion. Mereka tidak akan mengambil area Quarry dengan garis pesawat yang seperti tadi. Dan ternyata malah Void yang kali ini dipotong duluan rotasinya oleh Livescape. Dan menarik tadi ketika gue ngeliat salah satu player dari Void menggunakan M249 Red Dot Sight jarak jauh. Karena pada umumnya rata-rata orang menggunakan Rambo itu kan untuk close combat ya. Betul. Tapi dari salah satu player ini, dia benar-benar nekat banget untuk memberikan gertakan, apalagi dengan suaranya aja udah ngeri ya kan. Wah, Rambo itu udah bisa memberikan tekanan mental juga untuk Livescape. Dan tadi setup dari Void begitu rapih, ada jepitan juga yang dilakukan dari player-player Void, ada yang menjaga di bagian dalam. Itu yang mungkin membuat bukan Void, Livescape itu mungkin yang membuat tadi Void cepat sekali untuk diratakan. Yes, betul banget. Dan juga nggak jarang ini juga ngelihat M249 tuh kadang dipakai scope-scope panjang juga oleh para pro player. Oh, M249 pakai kali 6 gitu misalnya. Iya, di adjust. Oke, menarik banget ya. Dan sementara tadi fight yang begitu cepat sudah terjadi dan pecah. Gak nyangka sih gue di menit keempat tadi Void langsung rata begitu saja. Dan Livescape kali ini mungkin akan bermain sedikit agresif untuk menyapu pinggiran-pinggiran circle dan bergerak secara perlahan untuk bisa masuk ke dalam zonanya. Sementara bergeser kembali Takai kali ini, apakah mungkin Livescape akan bertemu dengan kontendernya yang kedua? Oke, dan kita dari arah Takai juga udah mulai semakin berhati-hati lagi. Informasi harusnya udah banyak yang masuk ke arah tim Takai, dan Livescape berotasi tepat di depan mata tim Takai. Oke, dan kalau kita lihat dari Livescape kayaknya bakal cuekin aja player-player dari Takai. Mungkin mereka sempat mendengar ada suara-suara mobil, tapi sepertinya Livescape sudah mendapatkan 4 elimination point, sudah cukup untuk bisa fokus lanjut ke circle berikutnya. Sementara dari Takai, kalau kali ini kita lihat juga mereka masih punya PR untuk bisa mengejar ketertinggalan poin, di mana pada hari weekday Takai bermain dengan fokus rotasi saja. Kill nggak terlalu banyak atau elimination nggak terlalu banyak, tapi di weekend kali ini mereka nampaknya sudah mulai mengubah strategi mereka untuk bisa bermain lebih barbar. Yes, betul banget. Dan di area Pochinki tadi masih terspot posisi dari Dewa United yang biasanya kalau di game-game sebelum itu mereka rotasi cepat langsung mengambil ke bagian Bukit Kentang, tapi sekarang mereka masih menahan di area Pochinki, dan di bagian luarnya udah ada RRQ yang dari arah school rotasi melintas ke area bagian terluar Pochinki, dan nampaknya ada rotasi juga yang coba di-cut untuk bisa menumbangkan satu player dari arah Eagle 365 yaitu Catalyst akan dicoba ditargetkan dari arah tim Bonafide. Oke, ini menarik banget karena Bonafide bergerak dari arah Rozok, tiba-tiba saja mampir ke bagian rumah air. Mungkin melihat ada beberapa player dari Eagle 365 enggak, jadi mereka langsung tarik mundur juga. Disengage dilakukan bahkan dari Eagle pun demikian.
dan sama-sama meninggalkan rumah perairan ini. Ya, betul banget. Tapi di arah lainnya juga lihat ada rotasi yang secara beriringan dibangun oleh kedua tim yang berbeda antara RRQ dan juga tim Bonafide. Tapi lihat di depan RRQ ada tim Eagle 365 yang juga harusnya udah mulai memantau posisi. Tapi Audrey. justru malah Audrey yang terpantau terlebih dahulu posisinya dari seorang Yuhai. Yes, betul sekali. Yuhai Bei tadi sempat melihat dan dikejar begitu Wow. saja oleh player-player Brigade Red Alliance. Lihat Zuxi memimpin kawan-kawannya untuk langsung mengejar pergerakan dari Audrey. Nggak dikasih lepas, dikejar. Itu ibarat kayak ada maling ayam yang habis nyolong ayam tetangga. Tapi Audrey masih melaju dengan kencang berusaha untuk melakukan regroup kepada teman-temannya. Zuxi pun menerima beberapa tembakan dari arah depan mobilnya berasap. Hati-hati Zuxi, belum meledak itu mobilnya. Yes, betul banget. Ternyata nampaknya ada beberapa backup fire yang dilontarkan dari tim Livescape untuk bisa nge-backup satu rekannya itu Audrey yang berusaha untuk menyelamatkan diri dari kejaran robot kita, Kak. Asli loh, dikejar loh itu. Apa nggak panik ya kan? Lagi jalan santai. Aman, ada orang gitu. Enggak, dikejar cowok gue dikejar gitu kan langsung dia Backupin. Iya. Panik Israel ya. Dan ternyata di sisi lain juga kali ini Skylight burung dari utara kita sudah bertemu dengan Bonafide. King Kong dari Rozok ditembakin mobilnya Jersey terkena beberapa peluru panas. Bahkan ada third party juga yang turut andil. Aura No Mercy. Nampaknya kali ini berhasil untuk menumpukan seorang Slayer Jersey. Bahkan berusaha untuk melakukan backup revive. Apakah berhasil dilakukan? Slayer masih bergerak. Ih, Jersey turun dan pegang. What? Enggak berhasil, sayang sekali. Wow, usaha Jersey untuk bisa nge-backup ataupun nge-revive satu rekan ternockout itu gagal. Tapi Jersey masih bertahan, masih ada beberapa pop-out smoke juga. Tapi kita bergeser ke arah tim lainnya di mana Takai juga dapat terspot posisinya sedang berotasi mengitari bagian luar daripada circle. Yap, betul sekali. Takai kali ini benar-benar fokus untuk melanjutkan rotasi mereka. Tidak ada tim yang sejauh ini terlihat dari shooting range. Mungkin akan berusaha untuk melakukan rotasi yang bisa dibilang rotasi out of the box ya, menghindari Betul. keramaian. Betul banget. Dan dari lainnya juga NFT juga nampaknya berusaha untuk menghindari keramaian. Karena kalau misalkan kita dari bagian minimapnya itu rotasi dari NFT itu benar-benar adem ayem banget Cicil. Yes, sama sekali tidak ada gangguan dari NFT dan masuk dari arah jam 6. Masuk bakal. Apa sih kalimatnya? Masuk dari arah jam 6 tidak ada gangguan sama sekali di bibir circle benar-benar kosong karena hampir mayoritas tim mengisi di bagian pertengahan dari zona tersebut. Bahkan Onyx kali ini mengisi bukit Gorgopol. Ya, betul banget. Dan nampaknya melihat rotasi dari vehicle yang begitu jauh akan coba di-tapping dengan M4 dari seorang Nick. Tapi hanya jauh banget, itu bakal susah banget untuk bisa men-take down target yang ditargetkan seorang Nick. Yes, terlalu jauh dan tadi skopnya juga nggak terlalu mumpuni ya nampaknya. Akan sedikit turun gunung juga untuk mengcover kendaraan. Apalagi zona sudah mulai mengecil kembali dan lagi kali ini jembatan mungkin akan menjadi choke point juga yang cukup ramai diisi oleh banyak tim. Begitupun Genesis Dogma sudah mulai beriringan melakukan rotasi. Keshi akankah menjadi korban atau informasi yang penting masuk tapi Keshi langsung banting setir begitu saja. Wow, nampaknya Keshi akan berperan sebagai informan, tapi di arah lainnya lihat dari arah Tuyul berhasil bisa memberikan satu knockdown ke arah No Mercy dan bakal ditabrak tapi Jason somehow terknockout dengan ada backup dari arah belakang di mana Bolts berhasil bisa mendapatkan satu buah elimination dari arah Aura. Alright, jadi pergerakan dari Jason mungkin sedikit miscalculation ya. Tidak sadar kalau misalkan ada backup Bonafide lainnya. Namun kali ini kalau kita lihat dari Jaden berusaha untuk memberikan pressure terus menerus ke arah depan. Granat demi granat dilontarkan. Ucup sedikit kesulitan untuk bisa melakukan revive terhadap seorang Tuyul. Dan kali ini granat kedua lanjut lagi. Tapi Nux, hati-hati Jaden terkena splash damage yang cukup dalam. Bahkan ada kembang api juga yang di depan sana. Jaden lagi-lagi berhasil melontarkan dan men-take down seorang Tuyul langsung maju ke situ saja. Tapi ternyata what happened? Jump shoot dari seorang Ucup membatalkan rush dari seorang Jaden. Wow, Aura menyisakan satu play terakhir yaitu seorang Jaxi yang masih bisa berjuang dengan melemparkan beberapa utility lemparan granat tapi masih melambung jauh dan ada flank bahkan yang dibangun oleh tim Bonafide di mana Nux posisinya juga sangat bahaya ditembakin peluru panas tapi bisa touchdown dengan selamat untuk saat ini. Yes, Nux berhasil untuk mendapatkan sebuah coveran di bagian lower groundnya juga tapi Jaxi sudah mulai terbakar. Jaden nampaknya akan menjadi sandra untuk tim Bonafide dan langsung di end. Jaxi entah, udah gak ada lagi teman-temannya. Menjadi the last man standing kali ini harus menghadapi 4 King Kong seorang diri.
Yes, betul. Dan bahkan posisi dari Jaxi terus dilontarkan beberapa utility, bahkan lemparan granat. Tidak henti-hentinya dilontarkan dari Bonafide dan bahkan mobilnya sampai bergeser, Cijel. Ya, ini sulit banget sih kalau untuk seorang Jaxi bisa keluar dari area ini. Bahkan darahnya begitu low juga dan Bonafide bakal meninggalkan percaya dirinya untuk langsung maju ke depan sana dan Aura pun rata dipulangkan oleh Bonafide. Yes, betul. Dan lagi, last man standing dari Aura berhasil bisa didapatkan oleh Bolts yang dimana backupnya kita tahu sendiri on point banget, dimana Chisun bisa untuk nge-push, tapi ada backup dari Bonafide yang tidak disangka-sangka oleh tim Aura. Yes, betul sekali. Dari tadi kan Bonafide tadi mau berusaha untuk dapetin satu rumah ya, Betul. rumah air. Nggak jadi karena ada Eagle. Dia pindah lagi ke tempat lain. Dan malah ketika pindah dia bertemu dengan tim Aura. Dan nampaknya dari Bonafide berhasil untuk menguasai satu area. Demikian juga dari Eagle yang sudah berpindah dari rumah air. Sedikit bergeser saja menuju ke area bagian ruins. Zonanya. Wah. Ini zonanya udah pure ke arah ruins yang kita tahu banyak banget obstacle akan menjadi fight yang tricky kalau misalkan circle-nya terus-terusan mengarah ke bagian ruinsnya, Cijel. Benar, harusnya akan menjadi sedikit complicated juga dari segi fight-nya. Terlebih untuk tim yang masih belum melakukan penyeberangan itu bakal sulit banget untuk masuk dari segala arah. Mungkin dari bagian air juga akan ada yang nekat untuk melakukan penyeberangan melalui jalur air. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, dari Takai pun sudah mulai melakukan setup kembali. Bonafide berhasil juga menguasai area yang tadi sebelumnya dikuasai oleh Aura. Namun di sisi lain Eagle nampaknya menjadi pilihan yang baik juga untuk menempati area ini dan menghindari rumah air DP. Red dot side dari Anthem bener-bener gak ada obeng. Yes, betul banget, hit marknya terlihat dan bahkan dari Anthem itu tadi berhasil bisa knockdown tapi belum dapatkan elimination. Tapi kita dari arah lainnya lihat dari seorang Jersey udah terlock posisinya dari arah Takai, di mana Hades juga masih berusaha untuk menahan beberapa gentaran peluru panasnya karena mereka juga masih belum masuk ke dalam circle yang selanjutnya. Benar-benar. Ini Takai kalau misalkan mau masuk ke circle dia harus ngelawan dari Skylights terlebih dahulu ya. Udah berada di bibir zona juga. Bahkan dari Dewa United yang kali ini sedikit ragu-ragu dia mau setup di mana. Dia agak sedikit kebingungan juga karena sementara waktu ini adalah open field. Nampaknya bukan tempat yang baik untuk dilakukan setup. Tapi mereka memilih area ini. Mereka melakukan split juga, ada Cryzen, ada Uni yang cukup berjauhan. Sementara itu di sisi lain dari Bigetron Red Alliance sudah mulai bergerak maju juga, nyicil, Aduh. nah kan, nah ayo bisa yuk, nah udah yuk aman. aman kita rotasi, tapi dari Zuxi juga udah mulai terlihat nyaman di area mereka. Ada beberapa cekungan yang dimanfaatkan oleh tim Bigetron untuk saat ini, tapi fight kembali terjadi lagi di bagian ruins di mana NFT sedang berhadapan dengan tim Boom untuk saat ini. Wah, ini yang kesekian kalinya sih gue ngeliat NFT ketemu sama Boom. Apakah karena mantan gitu kan ya? Karena seperti yang kita tahu player-player dari NFT sebelumnya pernah bermain di Boom dan mereka pernah ngetim bareng juga. Dan rotasi mereka tuh selalu saja mirip-mirip, beberapa kali sering bertemu juga. Dan gue nggak tahu apakah Boom atau NFT yang berhasil untuk menguasai area reruntuhan tersebut, karena sementara ini dari Bigetron Red Alliance mendapatkan tempat yang enak, berada di bukit-bukit, bibir zona juga. Bisa banget ini ngeculik-culik atau enggak memotong pergerakan dari tim lawannya. Yes, apalagi bagian belakang Bigetron kalau misalkan kita bisa lihat itu udah benar-benar clear, tapi dari seorang Luxi terus memberikan beberapa tappingan peluru panas menggunakan mininya untuk bisa mendapatkan satu buah headshot ke arah Genesis Dogma. Yes, betul sekali. Bahkan semua tim yang sudah mulai melakukan penyeberangan semua sudah berkumpul di circle yang ketiga ini. Takai Kian tertangkap oleh seorang Jersey dari arah belakang juga berusaha untuk masuk dari arah jam 11, tapi Alter Ego mendengarkan ada suara kerusuhan dan Potato Super Una langsung saja standby di dekat mereka. Yes, betul. Sementara itu dari seorang Grimori juga nampaknya masih berusaha untuk menahan dirinya aja bersembunyi di balik beberapa fortingan vehicle yang sudah dia padatkan. Tapi dari seorang Crash nampaknya terlihat dengan sangat jelas rotasi yang coba dibangun, terlihat satu buah kepala, tapi dari seorang Jersey belum berhasil bisa mendapatkan beberapa damage yang begitu mendalam untuk bisa menumbangkan target yang ditujunya. Yes, betul. Ini benar-benar Skylights menghalangi pergerakan dari Takai. Lemparan granat demi granat dilontarkan oleh Jersey membuat Takai nggak bisa bergerak secara bebas. Bahkan Hades pun kali ini sudah mulai membangun smoke demi smoke juga supaya teman-temannya masih bisa revive. Tapi benar-benar Skylights burung dari utara nih mematuk banteng ungu tersebut terus-menerus dan Jersey akhirnya harus tumbang. Ditumbangkan oleh Alter Ego. Wow, Alter Ego menjaga bagian yang lebih tinggi lagi dan visionnya lebih luas lagi untuk bisa menjangkau posisi dari Scarlet. Dan lihat, ada rotasi yang dibangun oleh satu player dari Takai diutus untuk menjadi flanker, tapi dari seorang Potato nampaknya Alter Ego akan join the fight. Tapi kita bergeser ke arah compound lane di mana Genesis Dogma akan fight dengan tim Bigetron. What? Satar?
Dia ngapain di dalam mobil, duduk aja ditembangin dengan sangat mudah dan menyisakan booms dengan Nichil, dua player aktif dari Genesis Dogma. Nampaknya kali ini ronde kedua kembali bertemu antara Alien dan juga Dinosaurus. Zuxi di depan sana berusaha untuk fight dengan booms, mendekat kembali ada Zuxi juga. Backup fire menumbangkan seorang booms. Last man standing, Nichil kali ini berada di dalam sebuah rumah, posisinya masih belum ketahuan juga, sudah mulai keluar mencari kembali posisi yang cukup aman. Dan apakah berhasil untuk ditangkap, tapi Zuxi akan melakukan enter lebih dahulu kepada seorang Daybot. Yes, Nichil sabar banget menjaga posisinya, tapi zona juga udah mulai maju. Nichil harus terus bergerak, harus terus melangkah maju, tapi terlihat terdeteksi posisi oleh seorang Ryzen. Akan dilemparkan beberapa peluru berat dari arah Ryzen, tapi dari Nichil juga terus memberikan beberapa counter spray untuk masuk ke arah player dari Bigetron Red Alien. Wow, sulit sih. Ini Blue Zone-nya udah turut andil juga, udah terlalu sakit Nichil. Kalau dia keluar sekarang, dia bakal ditangkap dengan sangat mudah oleh player-player Red Alliance. Bahkan kali ini bakal fokus dulu untuk melakukan healing. Sementara itu di sisi lain, Livescape bertemu dengan Dewa United again and again. Dan Ryzen dengan kawan-kawan yang nampaknya akan melakukan meta cuek terhadap Genesis Dogma. Mereka akan lebih fokus untuk bisa masuk dan reach out kepada circle yang kelima. Ya, betul banget. Dan udah mulai terjadi pemadatan di area sekitaran Ruins. Dan dari seorang Ryzen nampaknya melihat hadir last man standing dari arah tim Genesis Dogma. Tapi justru malah Nichil harus pulang dengan sakit dari Blue Zone. Yes, betul sekali. Dan ternyata kali ini Victim yang baru saja berhasil untuk melakukan penyeberangan disambut dengan hangat oleh player-player dari Boom Esports. Satu player berhasil untuk ditangkap, menyisakan Rocky Fajar dan juga Genfos yang berada di atas Bukit Ruins. Masih bisa take cover juga. Lemparan granat dari seorang Ikiar nampaknya hanya memberikan splash damage saja. Namun ini yang sulit untuk naik adalah Boom Esports. Betul. Victim enak aja gitu di atas ya. Tinggal ngejaga posisi dan entah apakah Boom bisa naik dengan aman dan nyaman atau tidak, kita lihat nanti. Ya, makanya cara satu-satunya untuk bisa menjangkau posisi dari Victim itu Boom melontarkan beberapa utility yang mereka punya untuk bisa berharap bahkan connect ke salah satu player dari tim Victim. Tapi justru malah granat dari Bigetron yang connect ke arah tim RRQ. Dua player knockout dan bahkan dari Anafte akan join di fight di mana Ryzen berhasil bisa dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Swavel. Alright, fight pecah, chaos terjadi, disaster happen juga. Mort menjadi last man standing dari RRQ, bahkan membiarkan Bigetron Red Alliance masuk secara perlahan, tapi ternyata tidak. Sapuan dari Mort langsung saja menumbangkan seorang Yuhaibe di belakang sana, dan Mort masih bisa berdansa juga di balik smoke, membuat dari Bigetron Red Alliance lebih aware lagi, melemparkan molotov demi molotov ke arah depan, ke arah Mort. Ya, tapi di balik belakang, di bagian belakang dari seorang Mort itu ada tim Livescape juga yang harusnya udah mulai memantau di mana posisi letak dari last man standing dari tim RRQ. Mort masih proning, masih bisa bersembunyi, tapi ada lemparan utility berupa smoke juga untuk bisa menghalau visionnya ke arah bagian dari tim RRQ. Ya, seenggaknya dari Mort masih punya sebuah cekungan ya, masih punya sebuah lower ground, ada bagi juga. Kalau misalkan dapat timing yang tepat, Mort masih bisa melarikan diri, tapi kita lihat jepitan dari Red Alliance begitu tajam, ini bakal menyulitkan. Tapi yang paling enak tuh sementara waktu adalah Eagle 365, nampaknya akan terjadi perebutan zona juga antara Onyx dan Eagle 365. Ya, betul banget. Tapi sementara itu Luxy juga akan berusaha untuk melakukan healing, tapi Onyx Nick somehow juga harus dipulangkan ke arah lobby dari Onyx. Nampaknya berusaha untuk nge-push ke arah bagian yang udah di defense dari tim Eagle 365, tapi Catalyst juga lihat HP-nya cukup low, tapi masih bisa. Tapi dari arah Fokker bahkan berhasil bisa mendapatkan timingnya untuk bisa menumbangkan satu player dari tim Eagle 365. Yes, tapi kalau kita lihat sekarang Mort dijepit kiri dan kanan oleh dua Tachibana, gak bisa kemana-mana lagi, dan ternyata Lux yang berhasil untuk mengeliminasi seorang Mort. Mencilihat kembali ke arah depan, ada drone yang sedang berlarian, dilemparin smoke demi smoke untuk menghalau vision dari drone, dan mungkin dari dua Tachibana bisa masuk, tapi ternyata tidak, dipatahkan oleh seorang Kato dari arah belakang. Di backstep begitu saja, Kato berhasil untuk mendapatkan 5 elimination point. Ya, betul. Dan lemparan granatnya masih memantul jauh untuk bisa menjangkau posisi dari arah Zuxi yang merupakan last man standing dari tim Bigetron. Tapi Audi lihat begitu beraninya menyamperi posisi daripada Zuxi, harus sudah mulai terlihat. Dan dari Zuxi juga nampaknya hanya bisa prodding, tapi melihat posisi dari Audi dan lemparan granat akan meletup ke bagian belakang dari seorang Audrey. Tapi nampaknya dari arah tim Bigetron juga harus pulang karena damage yang diderita itu udah begitu mendalam dari Blue Zone yang udah berjalan. Yes, betul sekali. Ini enak banget posisi dari Eagle 365, bisa ngejagain sebuah benteng di Ruins. Bahkan dari Victim pun perlahan tapi pasti memanfaatkan timing dan momentum ketika NFT kali ini lagi mengganggu Eagle di depan sana. Ramones pun down. Mungkin ada kokangan granat berikutnya dari seorang Anthem untuk menyusul. Zvavel hati-hati dengan drone di dalam sana, di dalam smoke. Tajam sekali damage yang diberikan kepada drone.
Ya, betul. Tapi drone masih bisa bersembunyi, masih bisa memanfaatkan beberapa broken obstacle yang ada. Tapi di bagian kirinya lihat, victim juga udah boleh dilihat, udah boleh diawasi. Dan bahkan Fajar somehow kepiko posisinya dari arah tim Eagle 365. Circles kembali mengecil. Kali ini Gen Fox tertangkap di depan sana oleh seorang Lions. Eagle 365 too strong. Dia berhasil menjaga benteng Ruins ini dan membuat semua tim yang sedang masuk ke dalam kewalahan. Rocky yang berhasil untuk melakukan revive terhadap seorang Fajar. Akankah bisa melakukan close combat di depan sana, berhasil take down, tapi Alpha begitu tajam tembakannya, berhasil untuk melakukan backup dan Lions pun masih selamat. Tapi hati-hati, third party again and again akan turut andil kali ini dari Fajar, dan Rocky juga melihat ke depan sana, memberikan granat demi granat, tapi Anthem masih berdiri dengan tegak di atas sana. Yes, betul banget. Dan Eagle 365 juga masih butuh PR untuk bisa masuk touchdown ke arah play zone, di mana mereka harus bisa nge-finish ataupun nge-clearin posisi dari arah tim victim terlebih dahulu untuk bisa nyaman masuk ke area play zone. Dan sementara itu ada lemparan utility yang terus-terusan dilontarkan dari kedua tim yang berbeda. Bahkan Alpha coba dijangkau posisinya oleh seorang Rocky dan juga Fajar. Wah, ini susah banget nih victim kalau mau masuk. Dia harus melewati berbagai macam rintangan, halangan. Bahkan Eagle 365 sama sekali gak kasih lewat. Alpha ngejagain Fajar, gak dikasih lewat, juga di lock abis-abisan posisinya. Masih nungguin timing dan momentum karena dia tahu Fajar bakal terselimuti oleh Blue Zone. Bahkan Alpha sedikit ragu-ragu, ditarik kembali tembakannya dan memberikan Fajar sedikit nafas lagi untuk bisa bergerak. Yes, betul. Tapi dari arah lainnya lihat dari arah Anthem tidak memberikan nafas sama sekali ke arah tim Boom dan juga tim Bonafide, di mana Ponbit sedang berangkak-rangkak meminta pertolongan, tapi langsung diakhiri aja perjalanan dari seorang Ponbit. Tapi lihat posisi dari Eagle 365 Anthem terus menargetkan korbannya satu demi satu, Cijel. Wow, tidak ada tim yang masih lengkap dengan 4 playernya, dan kali ini victim pun setelah bersusah payah, terengah-engah di belakang sana, masih bisa survive dengan 2 playernya, berhasil untuk merangkak masuk juga, menyelinap secara perlahan. Bonafide kali ini dibombardir, bakal langsung diterobos begitu aja oleh seorang Leon. Salah tembak, bukan di situ, ada Nux di sebelah kiri, tapi Nux dengan sangat sabar dan hati-hati, the last man standing dari Bonafide terus-menerus memberikan tekanan kepada Eagle. Dia tahu, dia melihat, tapi tidak ditembakin, tapi Leons masih berdasa-dasa juga. Oh my god, Leons masih bisa mendapatkan reset armor dan juga helm. Yes, betul banget. Ada predict shot yang salah nampaknya dari arah tim Eagle 365. Sementara itu Bonafide Nook masih bisa bersembunyi begitu nyamannya. Sementara itu victim juga berusaha untuk memanteki posisi daripada tim Eagle 365 yang sedari tadi bergerak begitu leluasa melebarkan sayapnya. Wah, ini enak banget sih. Ini posisinya kebuka dan dilintas. Tidak bisa, tidak kena, tapi akhirnya turun begitu saja. Dan Nox dieliminasi dan harus puas di posisi kelima. Oke, sementara itu Anthem juga terlihat posisinya dengan sangat jelas, satu buah kepala ngepick didapatkan oleh seorang Rocky. Sementara itu Rocky sedang proning untuk bisa mendekati posisi daripada tim Eagle 365, tapi Anthem nampaknya akan coba didapatkan, akan coba ditambahkan lagi elimination point untuk tim victim. Ini kalau victim bisa WWCD dengan cara yang seperti ini gokil banget sih. Tapi kalau kita lihat semua tim udah benar-benar pincang banget. 2-1-1-2, bayangin betapa susahnya untuk semua tim berjuang habis-habisan. Voker sudah mengarahkan ke arah depan tapi tidak ditembakin, malah Alpha yang berhasil untuk mendapatkan Voker terlebih dahulu. 3 tim tersisa, Eagle 365, Takai dan juga victim. Wow, Eagle 365 sudah berhasil mengumpulkan 17 poin kali ini. Jangan sampai nasibnya sama kayak Aura sebelumnya. Wah, tapi ini sulit sih untuk semua tim karena semuanya rontok. Fajar berhasil ditangkap oleh seorang Hades, last man standing dari Takai, menyelinap menembaki ke arah depan. Alpha masih belum connect juga hit marknya, tapi malah Alpha yang memberikan counter. Inilah sulitnya semi hardcore, benar-benar harus menembaki secara tepat, dan Leon terlalu terbuka memberikan inspirasi untuk Rocky untuk bisa menembak ke arah depan, dan ternyata semuanya tersisa aktif. 1-1-1, Rocky mendapatkan kembali satu player. 1v1 situation antara Hades dan Rocky, dari victim berhasil menyabet winner chicken dinner yang pertama. Wow, dengan total perolehan poin elimination ada 5 poin elimination tambah 15 poin plus menjadi total 20 poin berhasil bisa didapatkan oleh tim victim. Wah, gila. Baru aja tadi gue bilang ya, ini kalau victim bisa chicken gokil sih. Gokil Cijal berarti.